Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PKI, telah banyak melakukan kejahatan kriminal terhadap ulama, kiai, santri, dan puncaknya adalah pada gerakan G30S. Di antara kekejaman PKI terhadap ulama, kiai, dan santri antara lain, pertama pembunuhan KH Hashim Bakri Madiun, pengasuh pesantren Takran, Madiun, ditangkap oleh pasukan PKI, kemudian dibunuh dengan kejam. Santri-santrinya ikut menjadi korban. Kedua, penyiksaan KH Abu Sujak Magetan, ulama yang tegas menolak ajaran komunis, diseret oleh massa PKI, lalu dibunuh secara sadis. Ketiga, pembunuhan KH Syuaib Magetan, tokoh agama karismatik, diculik dan dibantai bersama keluarganya. Keempat, tragedi KH Abdurrahman Caruban, Madiun, dikenal sebagai ulama pejuang, ditangkap PKI dan dieksekusi karena menolak mengikuti gerakan mereka. Kelima, KH Bukhori Ponorogo, ulama yang vokal melawan PKI, diculik dan dibunuh, sebagian santri juga ikut jadi korban. Keenam, penyerangan pesantren-pesantren. Pesantren di Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Nganjuk diserang. Kitab-kitab kuning dibakar, bangunan dirusak. Sebagian pondok dipaksa jadi markas PKI. Ketujuh, santri dibantai massal. Banyak santri dibunuh dengan bambu runcing atau senjata tajam. Mereka dianggap membela kiai dan menolak PKI. Kedelapan, kiai dikubur hidup-hidup. Ada kesaksian sejarah bahwa beberapa kiai ditanam hidup-hidup oleh PKI karena dianggap musuh utama. Kesembilan, perampasan lahan pesantren. Tanah wakaf milik pesantren coba direbut paksa untuk dijadikan basis gerakan komunis. Kesepuluh, teror ideologi. Para kiai ditekan untuk meninggalkan ajaran Islam dan diganti dengan doktrin komunis yang menolak langsung menjadi target kekerasan. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita berdoa untuk korban dari kebiadaban PKI, agar korban tenang di alam sana. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar saya tambah semangat membuat kontennya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dalam dokumenter sejarah Indonesia, peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 merupakan salah satu tragedi besar yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca kemerdekaan. Indonesia saat itu masih berusia sangat muda, baru 3 tahun sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Usia republik yang belia menghadapi berbagai tantangan. Agresi militer Belanda, perpecahan ideologi, konflik kepentingan antar partai, serta kegelisahan rakyat dalam menghadapi kondisi sosial ekonomi yang penuh kesulitan. Dalam suasana inilah, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha mencari jalan untuk memperluas pengaruhnya, yang pada akhirnya memuncak dalam pemberontakan berdarah di Madiun. Latar belakang tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan ideologi besar yang melanda dunia pasca Perang Dunia Kedua. Di satu sisi ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan sistem demokrasi liberal dan kapitalisme. Sementara itu, di sisi lain ada blok timur yang dipimpin Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Gelombang revolusi komunis menyapu berbagai negara di Asia, mulai dari Tiongkok, Vietnam, hingga Korea, dan gaung itu juga sampai ke Indonesia. Bagi sebagian tokoh PKI, kemerdekaan Indonesia bukan sekadar melepaskan diri dari Belanda, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun masyarakat dengan sistem komunis yang berlandaskan perjuangan kelas. Sejak masa pergerakan nasional, ideologi komunis memang sudah memiliki jejak di Indonesia. PKI pernah berdiri pada awal 1920 dan melakukan pemberontakan di Banten serta Sumatera Barat pada tahun 1926 sampai 1927. Namun pemberontakan itu gagal dan ribuan anggotanya dibuang ke Bovendigeuel. Akan tetapi, benih-benih ideologi ini tidak sepenuhnya hilang. Setelah Indonesia merdeka, PKI muncul kembali dengan strategi yang lebih halus, ikut serta dalam parlemen, mendirikan serikat buruh, hingga mendekati tokoh-tokoh rakyat di desa-desa. Meski begitu, cita-cita besar mereka tetap sama,
menjadikan komunisme sebagai dasar negara. Pada tahun 1948, kondisi politik Indonesia semakin genting. Perjanjian Renville yang ditandatangani pada Januari tahun 1948 memberikan keuntungan besar bagi Belanda dan melemahkan posisi Republik. Banyak wilayah harus dikosongkan dan diserahkan kembali kepada Belanda. Tentara dan rakyat yang mundur dari pendudukan itu berbondong-bondong menuju wilayah Republik yang semakin sempit. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan yang sangat besar. PKI melihat celah itu untuk masuk dengan membawa wacana bahwa Republik telah berkompromi dengan penjajah, sehingga rakyat membutuhkan kepemimpinan baru yang lebih tegas dan revolusioner. Selain itu, keberadaan tokoh Musso yang baru kembali dari Moskow pada Agustus tahun 1948 semakin memperkuat arus komunisme. Musso adalah seorang tokoh komunis senior yang sejak lama bermukim di Uni Soviet. Kedatangannya ke Indonesia bukan sekadar untuk pulang kampung, tetapi membawa misi ideologis besar. Ia menawarkan konsep baru yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Sebuah doktrin yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia harus mengikuti jalur sosialisme komunis di bawah kepemimpinan PKI. Konsep ini berhadapan langsung dengan pemikiran Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Republik lainnya yang lebih memilih jalan nasionalis dan demokratis. Ketegangan semakin memuncak ketika PKI memanfaatkan kondisi ekonomi rakyat yang morat-marit, inflasi tinggi, kesulitan pangan, dan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok yang membuat rakyat mudah tersulut oleh propaganda. PKI membentuk front organisasi seperti Barisan Tani Indonesia atau BTI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI, dan Gerakan Wanita Indonesia Gerwani untuk menggalang dukungan massa. Lewat organisasi ini, mereka menyebarkan janji-janji tentang pembagian tanah, pemerataan ekonomi, dan penghapusan penindasan kelas sosial. Namun, di balik retorika itu, terdapat ambisi besar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Musso dan PKI merasa bahwa momentum harus segera diambil. Jika tidak, maka kekuatan mereka akan kembali melemah. Karena tekanan pusat dan militer yang semakin curiga terhadap gerakan komunis. Madiun kemudian dipilih sebagai basis pergerakan, karena wilayah memiliki dukungan kuat dari simpatisan PKI. Selain letaknya yang strategis di Jawa Timur, dokumentasi sejarah mencatat bahwa latar belakang tragedi Madiun bukanlah sekadar perebutan kekuasaan lokal, melainkan bagian dari pertarungan ideologi global. Apa yang terjadi di Madiun adalah cerminan dari bagaimana Perang Dingin yang menyentuh tanah Indonesia. Dengan demikian, memahami tragedi ini berarti juga memahami pertarungan besar antara ideologi komunis dan nasionalis yang membentuk wajah Republik pada masa awal kemerdekaan. Untuk memahami lebih dalam mengapa pemberontakan PKI di Madiun bisa meletus, kita perlu menelusuri dinamika politik Indonesia pada tahun-tahun awal setelah proklamasi kemerdekaan. Indonesia yang baru saja berdiri sebagai negara merdeka masih menghadapi ancaman agresi militer Belanda. Dalam situasi seperti itu, bangsa Indonesia berusaha keras mempertahankan kedaulatan melalui jalur diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Namun di sisi lain, suasana politik dalam negeri penuh gejolak. Banyak partai dan kelompok kepentingan bermunculan. Masing-masing membawa ideologi dan gagasan tentang arah masa depan bangsa. Dalam kerumitan inilah, PKI mencoba memainkan peran besar dengan memanfaatkan kegelisahan rakyat. Kembalinya Musso ke tanah air pada Agustus tahun 1948 menjadi pemicu utama meningkatnya pergerakan PKI. Musso sebelumnya telah lama bermukim di Uni Soviet dan sangat terpengaruh oleh ideologi komunis internasional. Ia membawa strategi baru yang disebut sebagai Jalan Baru untuk Republik Indonesia, yang pada intinya ingin mengarahkan Indonesia ke bawah pengaruh Uni Soviet. Dengan retorika yang menggebu-gebu, Musso berusaha menggambarkan pemerintahan Soekarno-Hatta sebagai pemerintahan borjuis yang gagal membawa kesejahteraan.
Ia menjanjikan bahwa sistem komunis akan mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Gagasan itu tentu menarik bagi sebagian kalangan, terutama kaum buruh dan tani yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Tidak hanya membawa gagasan ideologis, Musso juga berusaha menyatukan berbagai kelompok kiri yang sebelumnya tercerai-berai. Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, kelompok buruh yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kiri, hingga sebagian unsur dalam militer, disatukan di bawah naungan bendera PKI. Musso dengan cerdik memanfaatkan kekecewaan Amir Syarifuddin yang kehilangan kekuasaan setelah jatuh dari kursi Perdana Menteri. Amir, yang sebelumnya juga dikenal dekat dengan kalangan komunis, merasa dikhianati oleh elit politik lain. Aliansi Musso dan Amir inilah yang kemudian menjadi fondasi kekuatan pemberontakan. Dukungan finansial, jaringan massa, hingga kekuatan bersenjata mulai disiapkan secara diam-diam. Sementara itu, situasi di Jawa Timur, khususnya Madiun, memang relatif mendukung gerakan PKI. Daerah ini memiliki basis organisasi buruh dan tani yang kuat, serta kondisi ekonomi rakyat yang sulit. PKI masuk dengan janji-janji manis, tanah untuk petani, upah lebih layak bagi buruh, dan pemerataan kesejahteraan. Propaganda itu disebarkan melalui pamflet, rapat akbar, hingga orasi politik. Perlahan tapi pasti, PKI berhasil menguasai simpati sebagian rakyat, meski banyak juga yang tetap setia pada pemerintah pusat dan menolak ideologi komunis. Namun, propaganda PKI tidak berhenti pada janji. Mereka juga menyebarkan kebencian terhadap tokoh agama dan pejabat pemerintah dengan menuduh mereka sebagai anti-kapitalis dan penjajah. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948, ketika PKI memproklamasikan berdirinya pemerintahan tandingan di Madiun. Mereka menyebutnya sebagai Republik Soviet Indonesia. Sebuah istilah yang jelas menunjukkan keberpihakan mereka kepada komunisme internasional. Langkah ini merupakan bentuk pemberontakan terang-terangan terhadap Republik Indonesia yang sah. Dari sinilah gelombang kekerasan mulai melanda. Pasukan bersenjata yang loyal kepada PKI bergerak menyerang pos-pos militer, kantor pemerintahan, hingga pondok pesantren. Mereka berusaha menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah pusat sudah runtuh di Jawa Timur. Dalam aksinya, PKI tidak hanya mengincar aparat negara, tetapi juga tokoh-tokoh agama, khususnya para kiai dan ulama. Sebab, kelompok agamawan dipandang sebagai ancaman terbesar terhadap ideologi komunis yang ateis. Banyak kiai ditangkap, disiksa, lalu dibunuh dengan cara yang sangat keji. Ada yang ditembak, ada yang dipenggal, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam sumur tua. Santri-santri tidak luput dari korban. Di sisi lain, pemerintah pusat tidak tinggal diam. Presiden Soekarno segera mengumumkan melalui siaran radio bahwa apa yang dilakukan PKI adalah bentuk pengkhianatan terhadap Republik. Soekarno menegaskan bahwa pilihan hanya ada dua: bersama Republik Indonesia atau bersama PKI. Pernyataan ini membakar semangat rakyat dan TNI untuk bersatu melawan pemberontakan. Jenderal Sudirman, meski dalam kondisi sakit, setelah Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Apa yang kemudian tersisa adalah gambaran mengerikan tentang kebiadaban yang dilakukan PKI terhadap rakyat. Sumur-sumur tua di berbagai desa ditemukan dipenuhi mayat, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Banyak dari mereka masih dalam keadaan terikat, atau dengan luka-luka yang menunjukkan penyiksaan. Hal ini membuktikan bahwa PKI tidak hanya melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah, tetapi juga menjalankan aksi teror terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah. Jumlah korban yang jatuh dalam pemberontakan ini diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Meskipun catatan resmi yang pasti sulit diperoleh, karena banyak korban tidak tercatat secara formal. Namun, bagi masyarakat Jawa Timur, peristiwa ini menjadi trauma kolektif yang diwariskan turun-temurun. Di wilayah-wilayah sekitar Madiun, seperti Ponorogo, Kediri, Magetan,
dan sekitarnya, masyarakat mengalami ketakutan yang luar biasa. Pondok-pondok pesantren yang sebelumnya menjadi pusat pendidikan agama dihancurkan serta ditinggalkan karena para kiai dan santrinya banyak yang terbunuh. Kehidupan sosial yang selama ini berlandaskan nilai gotong royong dan keagamaan hancur berantakan. Rakyat hidup dalam kecurigaan sebab PKI sering menggunakan taktik menyusup dan memanfaatkan orang dalam untuk melancarkan aksinya. Siapapun yang dicurigai tidak mendukung PKI bisa saja diculik di malam hari dan tidak pernah kembali. Teror semacam ini membuat suasana di Jawa Timur mencekam, bahkan setelah pemberontakan berhasil dipadamkan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia harus kisah penangkapan tokoh-tokoh PKI juga menjadi bagian penting dari sejarah pemberontakan ini. Amir Syarifuddin, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, akhirnya ditangkap setelah mencoba melarikan diri. Pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati atas dirinya dan sejumlah pengikutnya. Hukuman ini bukan hanya untuk memberikan keadilan, tetapi juga sebagai simbol bahwa negara tidak akan mentolerir pengkhianatan. Sementara itu, tokoh-tokoh lain yang lebih rendah jabatannya ada yang dijatuhi hukuman penjara, ada pula yang dieksekusi. Tindakan tegas ini dimaksudkan agar tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali menguatkan diri dalam waktu dekat. Namun, pemberontakan Madiun juga meninggalkan dampak besar dalam politik nasional Indonesia. Setelah peristiwa ini, posisi PKI menjadi sangat lemah. Partai tersebut kehilangan banyak kader, simpatisan, dan jaringan organisasi. Nama PKI menjadi identik dengan pengkhianatan dan kekerasan. Hal ini membuat partai-partai lain semakin berhati-hati dalam menjalin hubungan politik. Pemerintah pun semakin tegas dalam mengawasi gerakan kiri di Indonesia. Namun, meskipun secara politik melemah, ideologi komunis tidak benar-benar hilang dari bumi Indonesia. Masih ada sisa-sisa pengaruh yang bertahan di bawah tanah, yang kelak muncul kembali dalam peristiwa G30S 1965. Dari sisi militer, pemberontakan PKI Madiun justru memperkuat posisi TNI sebagai benteng negara. Keberhasilan TNI menumpas pemberontakan dalam waktu singkat, meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kekuatan militer Indonesia. Para perwira muda mendapatkan pengalaman berharga dalam menghadapi konflik internal. Hal ini membentuk pola pikir baru bahwa ancaman terhadap Republik tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Kesadaran ini membuat TNI semakin kokoh dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Figur-figur militer seperti Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, dan Divisi Siliwangi semakin dihormati oleh rakyat sebagai pahlawan bangsa. Di tingkat internasional, pemberontakan PKI Madiun juga mendapat perhatian. Amerika Serikat, yang pada masa itu tengah gencar menahan pengaruh komunis di Asia, menyoroti peristiwa ini sebagai bukti bahwa Indonesia terancam oleh infiltrasi komunis. Hal ini mendorong Amerika memberikan dukungan lebih besar kepada pemerintah Indonesia dalam forum internasional, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebaliknya, Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya melihat kegagalan PKI Madiun sebagai pukulan telak bagi strategi mereka di Asia Tenggara. Dengan demikian, pemberontakan ini tidak hanya berdampak secara domestik, tetapi juga memengaruhi posisi Indonesia dalam percaturan politik global. Dampak sosial pemberontakan juga sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Banyak anak menjadi yatim piatu, istri kehilangan suami, dan orang tua kehilangan anak. Trauma ini tidak hanya dirasakan oleh generasi yang mengalami langsung, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya melalui cerita-cerita kelam tentang kekejaman PKI hingga puluhan tahun kemudian. Nama PKI masih menimbulkan ketakutan besar bagi masyarakat Jawa Timur. Ingatan kolektif ini menjadi semacam peringatan agar bangsa Indonesia selalu waspada terhadap ancaman ideologi yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Sejarawan mencatat bahwa pemberontakan di Madiun adalah salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Tidak hanya jumlah korban yang besar,
tetapi juga karena korban-korban itu sebagian besar adalah rakyat sipil yang tidak bersalah. Hal ini membedakan pemberontakan Madiun dari konflik bersenjata lainnya, di mana biasanya korban utama adalah tentara atau aparat negara. Dalam kasus Madiun, justru rakyat biasa yang menjadi sasaran kebiadaban. Fakta ini membuat peristiwa tersebut selalu dikenang dengan rasa duka karena banyaknya nyawa yang melayang, dan rasa marah karena pengkhianatan dilakukan oleh sesama anak bangsa. Setelah operasi militer berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun, pemerintah menghadapi tantangan berat untuk memulihkan keadaan. Madiun dan sekitarnya porak-poranda, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Rakyat masih diliputi rasa takut, meski pasukan PKI sudah berhasil dipukul mundur. Bayang-bayang teror belum sepenuhnya hilang. Karena trauma akibat pembantaian, perampasan, dan penculikan begitu dalam melekat pada masyarakat. Banyak keluarga kehilangan anggota tercinta. Banyak anak menjadi yatim piatu. Dan para janda harus menanggung beban hidup sendiri. Suasana duka melingkupi hampir setiap desa. Sumur-sumur tua yang digunakan PKI untuk membuang mayat menjadi saksi bisu kekejaman ideologi yang tidak mengenal belas kasihan. Pemerintah pusat menyadari bahwa kemenangan militer saja tidak cukup. Diperlukan langkah-langkah politik, sosial, dan budaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, serta meneguhkan kembali persatuan bangsa. Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Hatta segera menegaskan bahwa pemberontakan PKI adalah pengkhianatan terhadap Pancasila dan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara yang tidak boleh digantikan oleh ideologi lain, termasuk komunisme. Pidato Soekarno yang tegas di Radio Jakarta menggema hingga ke pelosok negeri, rakyat harus memilih. Apakah bersama Republik atau bersama pengkhianat? Seruan ini menjadi pegangan moral bagi rakyat untuk tetap setia pada NKRI. Di lapangan, TNI terus melakukan pembersihan sisa-sisa pasukan PKI yang masih bertahan di hutan-hutan dan desa terpencil. Operasi ini berlangsung beberapa bulan, karena sebagian anggota PKI memilih bergerilya untuk melanjutkan perlawanan. Namun, tanpa pemimpin utama dan dengan logistik yang minim, perlawanan mereka melemah dengan cepat. Banyak yang menyerah, sebagian ditangkap, dan sebagian lagi tewas dalam pertempuran kecil. Dengan demikian, pemberontakan Madiun benar-benar bisa dipadamkan. Meski upaya itu menelan banyak tenaga dan korban di pihak rakyat maupun aparat. Bagi TNI, pengalaman ini menjadi bukti bahwa ancaman terbesar terhadap Republik bisa datang dari dalam negeri sendiri, bukan hanya dari penjajah asing. Seiring dengan berjalannya operasi militer, pemerintah juga melakukan langkah politik untuk memperkuat legitimasi. Partai-partai politik yang sebelumnya masih bersimpati pada kelompok kiri mulai mengambil jarak. Mereka sadar bahwa dukungan kepada PKI sama saja dengan menentang rakyat dan negara. Partai-partai nasionalis maupun Islam semakin solid mendukung pemerintah pusat. Hal ini memperkuat posisi politik Soekarno dan Hatta, sekaligus melemahkan pengaruh ideologi komunis di Indonesia. Masyarakat luas juga semakin sadar bahwa janji-janji manis PKI tentang keadilan sosial hanyalah kedok untuk meraih kekuasaan dengan jalan kekerasan. Namun, meski pemberontakan berhasil dipadamkan, luka sosial yang ditinggalkan sangat sulit disembuhkan. Hubungan antar warga di banyak desa retak karena adanya perbedaan pilihan politik. Tidak sedikit keluarga yang terpecah, ada yang mendukung Republik, ada pula yang terpengaruh oleh propaganda PKI. Setelah pemberontakan gagal, mereka yang terlibat atau dituduh terlibat seringkali mengalami stigma dan diskriminasi. Sebaliknya, keluarga korban PKI juga hidup dalam trauma panjang. Suasana curiga-mencurigai terus berlangsung, bahkan hingga puluhan tahun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pemberontakan Madiun jauh melampaui sekadar konflik politik. Ia menjadi tragedi kemanusiaan yang membekas dalam memori kolektif bangsa.
Banyak kisah nyata yang masih diceritakan dari generasi ke generasi mengenai kekejaman PKI di Madiun. Misalnya, tentang para santri yang dibantai hanya karena mereka menolak meninggalkan pesantren, atau kisah para kiai yang diculik di malam hari, lalu ditemukan tewas keesokan harinya dengan tubuh penuh luka. Ada pula cerita tentang perempuan yang kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam semalam akibat penyerangan PKI. Kisah-kisah ini menjadi semacam pengingat bahwa ideologi yang menghalalkan kekerasan tidak pernah membawa kebaikan bagi manusia. Ingatan kolektif ini meneguhkan masyarakat Jawa Timur untuk selalu tetap berpegang pada agama, tradisi, dan nilai kebangsaan. Selain kisah penderitaan, ada pula kisah heroik yang muncul dari peristiwa ini. Banyak warga desa yang dengan gagah berani menolak tunduk pada PKI, meskipun nyawa mereka terancam. Ada yang menyembunyikan para kiai dan tokoh agama agar tidak ditangkap PKI. Ada pula yang membantu TNI dengan memberikan informasi tentang persembunyian PKI, meskipun risiko tertangkap sangat besar. Sikap-sikap berani ini menunjukkan bahwa semangat rakyat Indonesia tidak mudah dipatahkan oleh teror. Mereka rela mengorbankan diri demi mempertahankan keyakinan dan kesetiaan pada Republik. Kisah-kisah keberanian ini menjadi bagian dari sejarah yang patut dikenang dan dihormati bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pemberontakan PKI di Madiun memberikan pelajaran besar. Pertama, bahwa persatuan bangsa sangat rapuh jika tidak dijaga dengan baik. PKI berhasil memanfaatkan celah perpecahan politik dan kesulitan ekonomi untuk melancarkan propagandanya. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat harus selalu waspada terhadap upaya adu domba yang bisa memecah belah bangsa. Kedua, ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa menjadi ancaman serius. Komunisme yang dibawa PKI jelas bertentangan dengan Pancasila dan agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia. Peristiwa Madiun menunjukkan bahwa pemaksaan ideologi asing hanya akan berakhir dengan kekerasan dan penderitaan. Ketiga, pemberontakan ini memperlihatkan bahwa kekuatan militer tidak bisa dipisahkan dari dukungan rakyat. TNI berhasil menumpas PKI bukan hanya karena strategi dan persenjataan, tetapi juga karena adanya dukungan luas dari masyarakat. Tanpa dukungan rakyat, operasi militer mungkin tidak akan berhasil dengan cepat. Hal ini memperkuat prinsip bahwa TNI adalah tentara rakyat, yang lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat. Hubungan erat antara TNI dan rakyat inilah yang menjadi kunci utama kemenangan dalam menumpas pemberontakan. Keempat, peristiwa Madiun juga memperlihatkan pentingnya kepemimpinan nasional yang tegas. Soekarno dan Hatta menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menghadapi krisis ini. Mereka tidak ragu menyebut PKI sebagai pengkhianat bangsa dan menyerukan kepada rakyat untuk memilih berpihak kepada Republik. Pidato-pidato mereka tidak hanya menjadi arahan politik, tetapi juga membangkitkan semangat moral rakyat. Kepemimpinan yang jelas dan berani sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa di masa-masa kritis. Dengan semua pelajaran itu, pemberontakan PKI Madiun menjadi semacam titik balik dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ia menjadi bukti nyata bahwa ancaman ideologi komunis bukan sekadar wacana, tetapi nyata dan berbahaya. Tragedi ini juga menunjukkan betapa besar harga harus dibayar bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan. Ribuan nyawa melayang, tetapi semangat kebangsaan tetap tegak berdiri. Dari tragedi inilah bangsa Indonesia belajar untuk lebih waspada, lebih bersatu, dan lebih teguh dalam memegang Pancasila sebagai dasar negara. Tragedi ini merupakan salah satu titik gelap dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana sebuah ideologi yang berlandaskan pada kebencian kelas, kekerasan, dan ambisi politik bisa menjerumuskan manusia pada tindakan-tindakan yang tak berperi kemanusiaan. Rakyat kecil, para kiai, santri, tokoh agama, aparat negara, hingga petani dan buruh menjadi korban dalam konflik yang sebenarnya mereka tidak pahami sepenuhnya.
Mereka hanya ingin hidup damai dan tenang, namun harus menghadapi teror dan kekejaman dari sesama anak bangsa yang terpengaruh ideologi asing. Tragedi Madiun adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang diraih dengan darah dan air mata. Jika ditinjau dari aspek politik, pemberontakan Madiun jelas merupakan upaya PKI untuk merebut kekuasaan secara paksa. Musso dan Amir Syarifuddin tidak puas dengan posisi politik mereka yang melemah, lalu berusaha membalikkan keadaan dengan membentuk pemerintahan tandingan. Namun langkah ini tidak mendapat dukungan luas dari rakyat. Sebaliknya, mayoritas rakyat tetap setia kepada Republik dan Pancasila. Kegagalan PKI menunjukkan bahwa ideologi komunis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama, musyawarah, dan gotong royong. Politik yang dibangun atas dasar kekerasan dan teror memang bisa memaksa orang tunduk sejenak, tetapi tidak akan pernah memenangkan hati rakyat secara permanen. Dari sisi sosial, dampak pemberontakan ini luar biasa besar. Masyarakat di Jawa Timur, khususnya Madiun dan sekitarnya, mengalami trauma panjang. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, dan hingga puluhan tahun kemudian luka itu belum sepenuhnya sembuh. Kisah-kisah tentang sumur tua yang dijadikan kuburan massal, tentang kiai yang dibantai, tentang santri yang hilang tak kembali. Semuanya menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Ingatan itu diwariskan turun-temurun, menjadi semacam peringatan agar generasi berikutnya tidak lengah terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Penderitaan yang dialami masyarakat adalah bukti bahwa konflik ideologi tidak hanya terjadi di ruang politik, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat biasa. Pemberontakan ini juga memberikan pelajaran besar bagi militer Indonesia. TNI yang saat itu masih muda terbukti mampu menjadi benteng pertahanan bangsa. Dengan dukungan rakyat, mereka berhasil menumpas pemberontakan dalam waktu relatif singkat. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi TNI di mata rakyat, tetapi juga di kancah internasional. Dunia melihat bahwa Indonesia, meski masih muda sebagai negara, mampu menghadapi ancaman internal yang serius. Kepercayaan ini memberi keuntungan diplomatik, terutama dalam menghadapi Belanda yang terus mencoba mendiskreditkan Republik. Di sisi lain, TNI juga belajar bahwa ancaman terhadap negara bisa datang dari luar maupun dalam negeri, sehingga kesiapan dan kewaspadaan harus selalu dijaga. Bagi kepemimpinan nasional, peristiwa Madiun menguji ketegasan Soekarno dan Hatta dalam situasi genting. Mereka mampu menunjukkan arah yang jelas. Tidak ada ruang bagi pengkhianat di dalam Republik. Pidato Soekarno yang tegas melalui radio menjadi semacam kompas moral bagi rakyat. Hatta, dengan ketenangan dan kewibawaannya, memperkuat legitimasi pemerintah dalam menghadapi krisis. Kepemimpinan keduanya menjadi contoh bahwa dalam menghadapi ancaman serius, pemimpin bangsa harus berani mengambil sikap tegas, meski risikonya besar. Tanpa ketegasan itu, mungkin pemberontakan PKI akan berlangsung lebih lama dan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Peristiwa Madiun juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan nasional. PKI berhasil melancarkan pemberontakan karena memanfaatkan celah perpecahan politik di Indonesia. Namun, ketika rakyat bersatu di bawah panji Pancasila, kekuatan PKI dapat dipatahkan. Ini menunjukkan bahwa kunci utama pertahanan bangsa bukan hanya senjata, tetapi juga kesatuan hati rakyat. Jika rakyat terpecah, musuh mudah masuk dan menghancurkan dari dalam. Namun, jika rakyat bersatu, sebesar apapun ancaman dapat dihadapi bersama. Pelajaran ini relevan tidak hanya pada masa lalu, tetapi juga untuk masa kini dan masa depan. Hingga kini, tragedi Madiun tetap dikenang sebagai pengingat bahwa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak akan pernah membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya slogan, tetapi benteng yang menjaga keutuhan bangsa. Pancasila menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya dalam bingkai kebangsaan. Pemberontakan PKI
baik di Madiun 1948 maupun G30S 1965, adalah contoh nyata bahwa ketika Pancasila digantikan oleh ideologi asing, yang terjadi hanyalah kekacauan, penderitaan, dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, menjaga Pancasila berarti menjaga keberlangsungan Indonesia itu sendiri. Perlu juga dicatat bahwa tragedi Madiun bukan sekadar konflik politik yang bisa dilupakan begitu saja. Ia adalah tragedi kemanusiaan yang menelan ribuan nyawa. Oleh karena itu, mengenangnya bukan berarti membuka luka lama, melainkan untuk mengambil pelajaran agar tidak terulang kembali. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari sejarahnya, baik dari keberhasilan maupun dari tragedinya. Dengan memahami apa yang terjadi di Madiun, generasi sekarang dan mendatang bisa lebih waspada terhadap segala bentuk pengkhianatan, baik yang datang dengan cara kasar maupun yang menyusup secara halus melalui propaganda.